Kita melihat sekarang ini pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD maju kena, mundur kena. Hasil survei terakhir, salah satu lembaga survei, Anies Caimin menyalip Ganjar Mahfud dan sedikit lagi hendak melewati Prabowo Gibran. Sekarang kelihatannya apakah Ganjar Pranowo Mahfud, apakah Prabowo Gibran sama-sama berada di dalam kegusaran. Jangan-jangan nanti Anies Caimin melompati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pesta demokrasi kita tahun 2024 mendatang ini bisa berjalan lancar, sukses, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Sahabat BN, kita melihat sekarang ini pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang diusung PDIP mengingatkan kita kepada salah satu judul film yang dibawakan Dono Kasino beberapa puluh tahun lalu. Maju kena, mundur kena. Kita melihat sekarang ini Ganjar Mahfud ini sepertinya terkesan ingin menjauh dari kesan menjadi pengekor Jokowi. Buktinya akhir-akhir ini khususnya Ganjar kita lihat melakukan kritikan-kritikan tajam kepada Jokowi. Berikutnya Ganjar Pranowo memberi rapor merah penegakan hukum di era Presiden Jokowi. Ganjar juga menyinggung putusan MK soal usia Capres-Cawapres berkontribusi buruk di era pemerintahan Jokowi. Hal ini disampaikan Ganjar saat hadir sebagai pembicara diskusi Sarasehan Nasional yang digelar alumnus Universitas Negeri Makassar. Ganjar memberi nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 dalam hal penegakan hukum di era Jokowi. Penegakan hukum dan HAM di era Jokowi jeblok, terutama di penghujung masa jabatan Presiden Joko Widodo, terutama imbas putusan MK soal usia Capres-Cawapres yang membuat publik marah dan cemas dengan keadilan dan netralitas penegakan hukum di Indonesia. Maka peran partai politik sebenarnya juga ada satu, namanya pendidikan politik. Kalau itu tidak benar dilakukan, tidak menegakkan hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singgung ya. Skala 1 sampai 10 kira-kira hukum dan hak asasi manusia. Hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi yang dengan singgung sebagian dari antara. Ya dengan kasus ini cukup. Poinnya jeblok, kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Sampai Ganjar Pranowo mengatakan dalam suatu kesempatan bahwa nilai rapor pemerintahan Jokowi di bidang penegakan hukum sekarang ini 5. Artinya jeblok. Kita melihat sangat tajam kritikan-kritikan yang dilancarkan oleh Ganjar Pranowo kepada Jokowi atau pemerintahnya saat ini, akhir-akhir ini. Kita melihat Ganjar ingin menyampaikan kepada publik atau kepada rakyat bahwa dia bukanlah calon yang satu komponen dari Jokowi. Ini tentu karena Jokowi telah menjadi pendukung pasangan Prabowo Gibran.
Ini kelihatannya. Tapi apakah ini akan berhasil nanti menaikkan elektabilitas dari paslon Ganjar Mahfud? Belum tentu juga. Makanya dikatakan paslon Ganjar Mahfud ini sekarang ini maju kena, mundur pun kena. Kalau dia maju dengan mengatakan sebagai pelanjut rezim Jokowi, suara yang ada di dalam itu nanti akan beralih kepada Prabowo Gibran. Tidak lagi akan berada pada Ganjar Mahfud. Bagaimana kalau dia surut, dia pisah, dia berpisah dengan Jokowi dengan melakukan kritikan-kritikan pedas kepada pemerintahan Jokowi, kemungkinan rakyat juga tidak akan percaya dan suara yang ada di luar Jokowi yang ingin diraup oleh Ganjar Mahfud itu telah berada pada Anies Mohaimin. Sebab selama ini telah terbentuk opini di tengah-tengah masyarakat, telah terbentuk kesan di tengah-tengah masyarakat bahwa Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto adalah dua tokoh yang satu tujuannya untuk melanjutkan kepemimpinan rezim Jokowi. Yang di luar itu, di luar yang dua itu adalah yang membawa misi perubahan. Itu satu-satunya adalah Anies. Ketika sekarang ini Ganjar berupaya untuk keluar dari kelompok Jokowi, dari rezim Jokowi, pindah kepada kelompok di luar Jokowi dan berbalik melakukan serangan kepada Jokowi, suara yang ada di luar Jokowi ini sekarang ini telah berada di kubu Anies, di pihak Anies. Jadi ini yang dimaksudkan Ganjar Mahfud sekarang maju kena, mundur kena. Kian kemari susah dia. Makanya tidak heran kalau kita lihat beberapa hari lalu Sekjen PDIP Hasto Kristianto tampak berupaya mendekatkan komunikasinya dengan koalisi perubahan. Tentu saja dengan harapan dapat dia raup suara yang ada di koalisi perubahan yang sekarang berada dalam genggaman Anies Mohaimin. Tetapi tampaknya secepat kilat Anies melihat ini dan membaca situasi ini sehingga dia dengan segera membantah bahwa sama sekali tidak ada komunikasi dengan Hasto. Sahabat BN, apa buktinya bahwa sekarang ini Ganjar Pranowo Mahfud maju kena mundur kena? Hasil survei terakhir salah satu lembaga survei, Anies Caimin menyalip Ganjar Mahfud dan sedikit lagi hendak melewati Prabowo Gibran. Sedikit lagi. Sahabat BN, jangan-jangan nanti Anies Caimin melompati mereka berdua di dalam lembaga survei. Kalau saja selama ini survei berupaya untuk menempatkan antara Prabowo dan Ganjar teratas, Anies selalu di bawah, sekarang tampaknya lembaga-lembaga survei tidak kuat lagi menyembunyikan semua ini. Apabila nanti persembunyian ini terbongkar,
tidak dapat kita bayangkan. Dua-duanya paslon yang selama ini terkesan berada di dalam rangkulan Jokowi ini karena sama-sama berlanjut rezim Jokowi sekarang bisa jadi akan berada pada posisi kekalahan. Ini kelihatannya. Sangat jauh kelihatannya Anies Caimin melompat ke atas. Dan ini sangat masuk akal ketika Anies Caimin begitu tampak menguasai Jawa Timur akhir-akhir ini. Yang selama ini Anies ketika belum lagi bersatu dengan Caimin, yang dikuasainya baru luar Jawa, Jawa Barat, DKI, Banten, sebagian. Tetapi semenjak Anies bersatu dengan Caimin, Jawa Timur sepertinya nyaris full ke Anies Caimin. Dan Jawa Tengah kelihatannya nanti akan terpecah 3. Sebagian berada pada kubu Ganjar Mahfud, sebagian pada kubu Prabowo Gibran, sebagian lagi pada kubu Anies Caimin. Kenapa di sana ada Anies Caimin? NU atau Nahdien banyak sekali di sana. Kita melihat setiap Anies Caimin melakukan pertemuan dengan warga masyarakat di sana membeludaknya. Sahabat BN, sekali lagi, sekarang ini Ganjar Pranowo sedang berada dalam posisi maju kena, mundur kena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Asal ka ibu-ibu sadayana dicobian kecap debena enak banget, mantul bener. Ayo semuanya kasadayana ibu-ibu anu nganggo kecap debe. Sanak-sanak, wan-wan, adik-adik, kakak-kakak, uni-uni. Jangan lupa di Bali kecap itu, kecap debe, manis, kental, kecap debe. Mantap. Beta suka kecap debe karena kecap debe memang enak. Silakan dicoba. Beta suka kecap debe, Ose juga tentu suka.